Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Damai dan sukacita dan Roh Kudus menemani kita pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perkenan Tuhan, kami bisa beristirahat pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti isi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan malam ini, kita adalah istimewa. Kita telah dipilih untuk diselamatkan. Diambil dari 2 Tesalonika pasal 2. Dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 15. Beginilah yang berbunyi di situ. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucapkan syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang terakhir, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 dan 15 disebut di situ kepercayaan akan dosa asal yang diturunkan Adam dan Hawa menjadi sebuah doktrin yang berkembang hingga masa kini. Oleh karena itu setiap manusia yang baru lahir dalam Kristus harus dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membenarkan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun hal yang perlu yang juga diketahui adalah Tuhan dengan segala anugerah dan kasih setianya dari permulaan kehidupan telah memilih kita semua untuk diselamatkan bersama-sama. Keselamatan itu bukanlah semata-mata hasil dari pekerjaan manusia, namun merupakan pekerjaan Roh yang telah menguduskan kita. Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika berterima kasih kepada Tuhan untuk jemaat di sana. Jemaat Tesalonika adalah saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Hal ini karena Tuhan mengasihi orang yang dipilih untuk kemudian diselamatkan. Keselamatan Tuhan adalah sukacita di masa sekarang dan harapan juga kita di masa depan. Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan dari awal, yaitu sebelum permulaan dimulai. Karena Tuhanlah yang menciptakan waktu dan segala sesuatu. Ia memilih kita untuk menjadi orang yang pertama untuk menerima keselamatannya. Dia menyelamatkan kita dari penghakiman yang akan datang bagi semua orang. Orang-orang yang Ia telah selamatkan harus mencintai kebenaran dan tidak boleh menerima kebohongan dari iblis. Saudara-saudari yang terkasih, pemilihan Tuhan tersebut haruslah diterima oleh manusia dengan ucapan syukur. Namun bagaimana manusia itu bisa menerima tanpa adanya pemberitaan Injil?
Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan roh itu menjadi nyata ketika para pemberita Injil dengan kesediaannya memberitakan Injil itu. Memberitakan berita keselamatan, bahwa Tuhan telah memilih manusia pada permulaan. Namun ada saja manusia yang menolak undangan menuju keselamatan itu. Oleh karena itulah, keselamatan itu disebut dengan kemuliaan Yesus Kristus yang pada akhirnya tidak semua manusia beroleh kemuliaan. Dalam 2 Tesalonika 14 terlihat bahwa Paulus, Silas, Timotius memberitakan Injil Kristus kepada jemaat di Tesalonika. Tuhan memanggil jemaat Tesalonika dengan cara ini. Tuhan memanggil mereka untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka dan memberi mereka kehidupan baru dengan Dia. Merupakan keinginan Tuhan bahwa mereka harus mendapatkan kemuliaan. Merupakan keinginan Tuhan bahwa mereka harus berbagi dalam kemuliaan yang dimiliki Tuhan Yesus. Mereka tidak akan mendapatkan keselamatan ini jika Tuhan tidak melakukan itu semua atas nama mereka. Ketika Paulus, Silas, dan Timotius berada di Tesalonika, mereka mengajarkan jemaat tentang Kristus dan tentang iman Kristen secara lisan. Namun setelah Paulus dan teman-temannya meninggalkan Tesalonika, mereka kemudian menulis surat kepada mereka. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengajarkan jemaat tentang banyak hal. Melalui surat itu, jemaat Tesalonika diharapkan agar tetap percaya apa yang telah diajarkan oleh Paulus mengenai kebenaran iman Kristen. Dunia tempat di mana kita tinggal kini memiliki banyak ajaran-ajaran yang berkembang, baik yang sesuai dengan ajaran kekristenan atau malahan ajaran yang mencoba menyesatkan. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam suratnya berusaha membujuk kita untuk berdiri, berpegang teguh hanya pada ajaran-ajaran yang diterima oleh mereka dari Paulus, baik secara lisan maupun dari ajaran yang tertulis. Zaman sekarang terdapat banyak guru-guru palsu. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka memiliki otoritas Kristus untuk apa yang mereka ajarkan. Kita harus menolak semua yang palsu. Kita harus berpegang pada apa yang benar. Kita harus kuat dalam iman kita dalam Tuhan. Kita seharusnya tidak membiarkan guru-guru palsu menyebabkan kita berpaling dari kebenaran. Karena itu, nats ini memberikan kita seruan untuk teguh dalam beriman dan selalu berpegang pada pengajaran yang benar. Amin. Kita tutup renungan malam ini, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan, ampuni akan salah dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga pada malam hari ini mendoakan untuk orang-orang yang sakit penyakit ya Tuhan, yang menderita, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Juga dalam ekonomi yang kesulitan ini pada zaman ini ya Tuhan, Engkau perbarui kehidupan mereka. Kami percayakan semua ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.